Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan materi untuk minggu yang lalu. Minggu yang lalu Bu Yuli menerangkan tentang larutan dan konsentrasi. Dan Bu Yuli sampaikan bahwa pada materi konsentrasi akan saya gunakan untuk perhitungan sifat koligatif larutan. Untuk itu, marilah kita belajar bersama-sama tentang sifat koligatif larutan, tetapi Bu Yuli akan mengingatkan kembali tentang konsentrasi. Konsentrasi. Jadi rumus konsentrasi dari pertemuan minggu yang lalu. Kemarin Bu Yuli menerangkan tentang fraksi mol. Rumusnya begini. Lalu menerangkan juga tentang kemolalan. Rumusnya Anda perhatikan sini. Lalu berikutnya adalah kemolaran dan persen berat. Anak-anak yang terkasih, di dalam sifat koligatif larutan meliputi tekanan uap, penurunan tekanan uap, tekanan osmotik, penurunan titik beku, dan kenaikan titik didih. Nah, apa toh yang dimaksud sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan encer dan tidak mudah menguap dan hanya bergantung pada jumlah partikel saat terlarut dan tidak tergantung pada jenis saat terlarut. Itu disebut sifat koligatif larutan. Kita masuk yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Diberi lambang atau simbol delta T. Bagaimana pengertian tekanan uap jenuh? Kalau kita tadi ada tekanan uap, maka kita kenal tekanan uap jenuh. Anak-anak kita sering merebus air. Pada saat merebus air, kita perhatikan di atasnya itu ada uap. Nah, uap itu bergantung dari suhu yang ada. Kalau suhunya semakin tinggi, uapnya semakin banyak. Tetapi kalau suhunya masih rendah, uapnya sedikit. Nah, bagaimana kita mengerti adanya tekanan uap jenuh? Tekanan uap jenuh itu terjadi apabila dalam panci tadi kita tutup rapat. Nah, pada saat banyaknya uap dan saat banyaknya zat yang mencair kembali itu sama, itu disebut tekanan uap jenuh. Tekanan uap jenuh bergantung dari suhu. Di sini Bu Yuli akan sampaikan, air murni pada suhu 20 derajat Celcius, tekanan uap jenuhnya 17,54 mm Hg. Apabila diberi zat pelarut glikol dengan konsentrasi 0,01, ternyata tekanan uap jenuh larutannya turun menjadi 17,36. Maka penurunan tekanan uap jenuhnya 0,18 mm Hg. Perhatikan berikutnya. Kalau glikolnya 0,02 mol, ini dua kalinya ya Cah ya. Maka ternyata penurunannya juga dua kalinya. Dari 0,18 menjadi 0,36. Demikian juga untuk urea. Nah, dari ini kita lalu berpikir, mengapa tekanan uap itu bisa turun? Karena adanya ketidakteraturan molekul. Semakin besar ketidakteraturan, maka semakin besar kecenderungan suatu zat kimia itu berlangsung. Penguapannya, kalau zat pelarutnya banyak, penguapannya akan menjadi lebih sedikit pelarutnya karena terhalang adanya zat pelarut. Anak-anak yang terkasih,
Bagaimana rumusnya? Rumus penurunan tekanan uap adalah delta P. Kita perhatikan keterangannya dulu. P larutan itu artinya tekanan uap larutan. P0 itu tekanan uap air atau pelarut murni. Delta P adalah penurunan tekanan uap larutan. XT artinya fraksi mol terlarut. XP adalah fraksi mol pelarut. Sehingga dari ini kita mendapatkan rumus yang ada. P larutan adalah P0 min delta P, sedangkan delta P sama dengan P0 min P larutan, dan seterusnya. Ingat, jika zat terlarutnya bersifat elektrolit, nanti kita bahas di belakang. Itu maka harus dikalikan dengan faktor Van Hoff. Anak-anak yang terkasih, materi kita selanjutnya adalah tekanan osmotik, diberi lambang P. Tekanan osmotik, kalau kita kenal di biologi, ada peristiwa osmosis. Osmosis itu apa? Adalah perembasan molekul pelarut dari pelarut yang lebih encer ke larutan. Atau dikatakan berpindahnya molekul pelarut dari yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat. Ini adalah dinding semi permeabel. Ini adalah larutan glukosa. Di sini adalah air murni. Yang bisa melewati dinding semi permeabel itu hanya pelarut murni. Sehingga air ini bisa melewati masuk ke glukosa. Tetapi zat terlarutnya akan tertahan di sini. Kalau kita perhatikan dengan percobaan yang ada di lab, misalnya ini adalah pipa U. Saya beri selaput semi permeabel. Kita bisa pakai grenjeng. Nah, dari ini adalah larutan pekat, ini adalah zat air murni. Lalu kalau kita hubungkan, mula-mula di sini akan sama tingginya. Tetapi karena air murni bisa merembes ke larutan pekat, maka lama-lama di larutan pekat ini akan naik. Nah, kenaikan ini berhenti saat tekanan osmotiknya di sini, tekanan di sini sama dengan tekanan yang ada di sini. Maka ini disebut tekanan osmotik. Adapun rumus tekanan osmotik itu adalah sesuai dengan Van Hoff, tekanan osmotik larutan encer dapat dihitung dengan rumus P sama dengan nRT. Ini adalah rumus gas ideal. Biasanya di sini tertulis P sama dengan nRT. Ini karena tekanan osmotik diganti P sama dengan nRT. Sehingga P karena N per V itu sama dengan molar, sehingga N per V sama kali R kali T. Dari ini kita terangkan bahwa V-nya adalah volume larutan, harus dalam bentuk liter, N-nya jumlah mol zat terlarut, T-nya suhu absolut larutan atau harus dalam bentuk Kelvin, dan R-nya adalah tetapan gas ideal yaitu 0,082. Demikian materi yang Bu Yuli berikan tentang penurunan tekanan uap dan tekanan osmotik. Untuk itu, marilah kita belajar bersama latihan soal yang ada. Waktu selanjutnya, mari kita gunakan untuk mengerjakan latihan soal yang Bu Yuli berikan. Untuk itu, silahkan kerjakan di pertemuan berikutnya, atau kalau tidak bisa, Anda bisa WA Bu Yuli cara mengerjakan betul atau salah. Demikian anak-anak, selamat mengerjakan.